Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian dari laku spiritual, yakni poso muteh atau bentuk dari penjernihan hati, batin, dan jiwa untuk mengendalikan nafsu kita. Mungkin ini terlalu asing bagi teman-teman dan yang lainnya. Namun di dalam budaya masyarakat Jawa, jika kita ingin menajamkan atau kontak batin dengan hati kita dan juga merasakan sesuatu, energi sesuatu, istilahnya juga hajat yang lainnya, puasa mutih ini sangat bermanfaat dalam segi kesehatan maupun untuk menajamkan pikiran kita. Namun sekali lagi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika kita hendak melakukan laku spiritual, yakni salah satu bagiannya adalah puasa, dan di sini adalah puasa mutih, haruslah ada guru pembimbing atau guru spiritual, karena untuk hari-harinya itu tertentu dan juga ada wayahnya, ada waktunya tersendiri. Penjernihan hati dan pengekangan syahwat atau hawa nafsu termasuk bagian ilmu yang tinggi bagi masyarakat Jawa. Karena apa? Karena untuk pengendalian hawa nafsu, emosi, serta babakan yang lain di dalam kehidupan kita, kita hendaknya melakukan laku spiritual. Dan salah satunya ini adalah puasa mutih. Puasa mutih sendiri adalah ketika kita makan atau waktu kita sahurnya itu hanya dengan nasi putih saja dan air putih. Di mana ada beberapa yang menyebutkan kalau semisal puasa mutih itu adalah makannya tidak terasa, tidak berasa atau tidak ada bumbunya sama sekali. Bagi nasi sendiri yang kadar gulanya tinggi itu ada beberapa yang harus dihabiskan gulanya, dalam artian bisa diperes atau dikepel-kepel dalam bahasa Jawa, dan itu baru boleh dimakan. Selain itu, untuk harinya sendiri adalah tertentu, dan ini adalah guru pembimbing yang bisa memberitahukan kepada sang murid hari apa yang bagus dan sampai kapan. Biasanya ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang sampai 40 hari. Dan ini tergantung bagaimana caranya dan atau tujuannya itu sendiri. Dalam masyarakat Jawa ini dipercaya salah satunya bisa mengekang syahwat atau hawa nafsu dan juga bisa menajamkan mata batin kita. Sekaligus ada beberapa yang dipercaya bahkan ilmu tingkatannya itu tinggi, dan ini adalah salah satu bagiannya. Untuk makanan sendiri itu ada yang berupa nasi, ada yang berupa ketela putih cuman direbus, dan ada juga cara ketika waktu menanak nasi itu alatnya hanya jadi satu, jadi nggak kecampur dengan untuk dimasak masakan yang lainnya. Jadi ini adalah tergantung dari guru masing-masing atau guru spiritual atau guru pembimbing masing-masing. Jadi ini adalah babakan ilmu spiritual atau laku spiritual. Mungkin ada yang mempertanyakan kenapa harus mutih atau tidak ada lauknya dibanding dengan normalnya puasa. Karena ini adalah bagian tertentu dari masyarakat Jawa. Dalam artian bagian tertentu itu ketika kita tidak ada rasanya dalam masakan atau makanan atau lauk pauknya, secara ilmiahnya dalam kesehatannya, ketika energi yang masuk, ketika tidak ada kadar gulanya, protein atau nutrisi yang lainnya, badan kita akan terasa lemas, di mana libido itu pun juga tidak akan meningkat karena asupan gizinya yang kurang. Jadi
secara filosofis, secara pengertiannya itu sangat dalam, teman-teman. Bagaimana dalam hal untuk mengekang hawa nafsu, syahwat, emosi, dan juga melatih kesabaran kita adalah bagian ilmu dari kebatinan atau penjernihan jiwa, apa yang sudah tadi kita katakan atau kita bahas sebelumnya. Ketika kita melakukan puasa mutih, apa yang akan kita rasakan, yakni pertama-tama adalah pada umumnya adalah merasakan letih, lesu, tidak punya energi. Untuk hari pertama, untuk hari keduanya kita akan merasakan berat dalam artian di sini hawa kita terjaga, bagaimana dalam kondisi lapar, dan disinilah tingkat kesabaran kita, emosi kita sedang saling tarik-menarik atau mengguncang satu dengan yang lainnya. Dalam babakan laku spiritual, ilmu spiritual, disinilah penjernihan emosi, penjernihan hati, yang dimana berpengaruh terhadap tatanan energi manusia. Perasaan disharmonis, kekecewaan, kebencian, dendam, dengki, amarah, dan yang lainnya yang bisa merusak energi kita, hati kita, batin kita yang di dalamnya. Dan inilah yang disebut dengan laku spiritual atau bagian dari ilmu masyarakat Jawa yang dulunya dan mungkin hingga sampai sekarang ini. Untuk pembahasan bagian dari laku spiritual ini ada banyak sekali, teman-teman dan sobat petualang. Dan ini adalah salah satunya bagiannya puasa, dan puasa itu banyak sekali. Ada beberapa puasa ngebleng, mutih, dan yang lainnya. Dan ini adalah gambaran atau warisan budaya leluhur kita masyarakat Jawa. Dan hingga sampai sekarang ini, baik yang mau dipercaya ataupun yang enggak, tapi dalam kenyataannya adalah kita masih menjumpai hal-hal babakan laku spiritual ini. Dan dari kita cukup sekian dulu. Jika ada penyampaian atau kata-kata yang salah dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti kami. Tunggu petualangan dan pembahasan yang menarik lainnya.